Halo, apa kabar? Sering dengar kata informatika kan? Tapi yakin udah bener-bener tahu artinya apa? Nah, siap-siap ya, karena kita bakal bongkar bareng-bareng dan ternyata ini jauh lebih dari sekedar soal komputer atau coding, ini tuh soal cara berpikir yang lagi mengubah dunia. Oke, jadi pertanyaan besarnya ya ini. Waktu Anda dengar kata informatika, apa sih yang pertama kali muncul di kepala? Apa ini cuma istilah keren lain buat ilmu komputer? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang lebih dalam lagi? Yuk kita bedah sama-sama. Baik, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Biar kita semua pahamnya sama, kita perlu pegang dulu nih definisi inti dari informatika itu sendiri. Nah, ini dia nih definisi resminya. Coba deh perhatiin kata kuncinya. Studi, perancangan, dan pembuatan. Ini beda banget loh. Informatika itu bukan soal jadi jago pakai teknologi, tapi soal jadi pencipta teknologinya. Ini adalah ilmu tentang gimana cara membangun sesuatu dari nol. Dan yang paling penting, paham prinsip-prinsip di baliknya. Dan cakupannya itu, wah, luas banget seperti yang bisa kita lihat di sini. Di satu sisi, kita ngomongin hal-hal yang super teoretis, abstrak banget kayak pemodelan matematika. Tapi di sisi lain, kita juga ngomongin hal yang super praktis, kayak pengembangan sistem yang tiap hari dikerjain sama para developer. Nah, informatika inilah yang jadi jembatan antara keduanya. Dari ide-ide abstrak jadi solusi yang nyata. Biar nggak bingung sama istilah-istilah, informatika itu sebenarnya sama aja kok sama yang di luar sana disebut informatics, computing, atau yang paling sering kita dengar computer science. Intinya, kita lagi ngomongin bidang ilmu yang sama. Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling penting. Beneran deh, kalau ada satu hal yang perlu Anda ingat dari obrolan kita kali ini, ya ini dia. Ternyata informatika itu punya jiwa, punya cara berpikir unik yang jadi fondasi dari semuanya. Kutipan ini benar-benar jadi kuncinya. Lupain dulu deh sejenak soal bahasa coding atau software canggih. Jantungnya informatika itu ya ini, sebuah cara berpikir yang namanya berpikir komputasional atau computational thinking. Inilah fondasinya. Terus, apa sih sebenarnya berpikir komputasional itu? Gini deh, bayangin ini kayak semacam kotak perkakas buat otak kita. Ini tuh kerangka berpikir yang ngasih kita alat buat ngebongkar masalah-masalah yang rumit. Mau itu masalah soal hardware, software, atau bahkan interaksi antara manusia dan sistem. Dan prosesnya itu sebenarnya bisa kita urai jadi 3 langkah simple yang bisa diterapin di mana aja. Pertama, analisis dulu masalahnya. Bener-bener dipahami sampai ke akarnya. Kedua, bikin model atau semacam cetak birunya. Nah, baru deh yang ketiga, kita rancang solusinya. Ini kayak resep yang logis banget buat mecahin hampir semua jenis masalah. Oke, kita udah tahu apa itu informatika. Sekarang kita coba lihat kenapa bidang ini jadi penting banget belakangan ini. Perjalanannya sebagai disiplin ilmu tuh menarik banget dan bisa ngejelasin banyak hal. Penting buat dicatat, informatika ini bukan sesuatu yang ujuk-ujuk ada loh. Butuh waktu lebih dari 20 tahun, 2 dekade lebih, buat bidang ini bisa berdiri sendiri dan diakui sebagai disiplin ilmu yang mandiri, lengkap dengan teori dan metodenya sendiri. Ini nunjukin kalau informatika itu punya kedalaman yang serius. Dan disinilah letak pergeseran paling besarnya. Dulu, ini tuh mata kuliah super spesialis, cuma buat anak kuliahan. Sekarang, coba lihat, prinsip-prinsipnya udah diajarin ke anak-anak SD. Ini adalah sebuah perubahan yang fundamental banget di dunia pendidikan kita. Inti dari semua perubahan ini ada di kalimat ini nih. Yang diajarin itu prinsipnya, bukan teknologi spesifiknya. Ini ide gedenya teman-teman. Kita udah nggak lagi ngajarin anak-anak cara pakai aplikasi X atau software Y, tapi kita ngasih mereka cara berpikir yang bakal relevan terus, mau teknologinya ganti kayak apapun nanti. Jadi, kenapa semua ini penting? Karena informatika itu bukan lagi cuma buat para programmer. Ini udah jadi semacam literasi dasar yang baru. Sebuah keterampilan fundamental yang sama pentingnya kayak baca, tulis, hitung, buat generasi yang akan datang. Sebagai penutup, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan ini. Coba deh bayangin, satu generasi penuh yang dari kecil udah biasa mikir secara komputasional. Masalah-masalah gede apa di dunia ini? Soal kesehatan, lingkungan, sosial, yang kira-kira bisa mereka pecahkan dengan cara pandang yang baru ini. Coba deh direnungkan.